Ku beri satu permintaan. Monggo. Selama ini kita mengetahui bahwa Hartono bersaudara, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono sebagai peringkat pertama dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Hartono bersaudara yang merupakan putra dari pendiri pabrik rokok Jarum, yaitu Oewi Guan di Kudus. Kedua bersaudara ini mulai membangkitkan usaha rokok kretek tersebut setelah sang ayah meninggal dunia. Di bawah sentuhan tangan Hartono bersaudara, perusahaan Jarum kemudian melebarkan sayap mulai tahun 1972 dengan melakukan ekspor dan melakukan produksi menggunakan mesin pada tahun 1981. Dari hasil kerja kerasnya itu, Hartono bersaudara tercatat menjadi orang terkaya di Indonesia dengan harta mencapai 47,3 miliar dolar atau setara dengan 761,2 triliun rupiah. Oh my god! Namun jika kedua bersaudara ini hartanya dipisah, kira-kira siapa ya yang menjadi orang terkaya di wilayah Asia Tenggara? Majalah bisnis ternama asal Amerika Serikat Forbes kembali merilis daftar miliarder dunia tahun 2024. Saat ini, jumlah orang terkaya di dunia semakin meningkat. Forbes mencatat kini terdapat 2.781 miliarder di seluruh dunia, naik 141 orang dibandingkan tahun lalu, dan 26 lebih banyak dari rekor yang dibuat pada tahun 2021. Sebagai orang paling tajir di dunia masih diduduki Bernard Arnault, yang diikuti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg. Sementara itu, New York tercatat sebagai kota tempat tinggal para bilionaires paling banyak di dunia, diikuti London, Mumbai dan Beijing. Sementara Indonesia mengirimkan kota Jakarta sebagai sarangnya para miliarder di urutan ke-17 sebanyak 37 bilionaires. Dari mana duitnya? Nomor 10. Membuka daftar manusia paling tajir di wilayah Asia Tenggara tahun 2024 ini datang dari negara Filipina, yaitu Manuel Villar. Manuel Villar, atau yang akrab disapa Manny Villar, merupakan pengusaha sukses di bidang properti yang berbasis di Filipina. Pria kelahiran 1949 ini mengasah kemampuan berbisnisnya dengan membantu ibunya yang merupakan penjual ikan, dan bahkan dia sempat menjadi pengusaha yang menyuplai ikan pada sebuah restoran. Namun justru dia tidak dibayar hingga mengalami kerugian. Yang bener aja, rugi dong. Setelah sukses dengan dunia bisnis pengembang perumahan dengan nama CNP Homes yang kemudian berubah nama menjadi Chamela Homes, ia juga menjadi chairman dari Vista Mall, salah satu operator mall terbesar di Filipina, serta ia turut memimpin Vista Land dan Life Spaces. Manny Villar yang saat ini memasuki usia 75 tahun sempat mencoba peruntungan di dunia politik, bahkan dia sempat mencalonkan diri sebagai presiden Filipina pada tahun 2010 namun gagal. Dari kesuksesannya di bidang properti, Manuel Villar yang di tahun 2020 menempati orang terkaya kedua di Filipina, di tahun 2024 ini kekayaannya meroket hingga berhasil menjadi orang terkaya nomor 1 di Filipina serta menjadi manusia paling tajir di dunia peringkat 190 dengan kekayaan mencapai 11 miliar dolar atau setara dengan 176,2 triliun rupiah. Nomor 9. Berikutnya di urutan ke-9 sebagai manusia paling tajir di Asia Tenggara datang dari negeri gajah Thailand, yaitu Charoen Sirivadana Bagdi. Di balik kesuksesannya, Charoen Sirivadana Bagdi yang lahir dari keluarga Thailand keturunan China merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara dari seorang pedagang kaki lima miskin yang bermigrasi ke Bangkok dari China Selatan. Dia meninggalkan sekolah lebih awal pada usia 9 tahun untuk bekerja. Charoen memulai bisnisnya dengan memasok penyulingan yang memproduksi whisky Thailand. Grup perusahaannya ini memiliki lebih dari 70.000 karyawan, dan anak perusahaan andalannya yaitu Thai Beverage adalah perusahaan minuman terbesar di Thailand. Dia juga ketua perusahaan makanan dan minuman Fraser and Neave atau F&N di Singapura.
Dari kerja kerasnya sejak usia 9 tahun, Charoen Sirivadana-Bhakdi yang saat ini menginjak 79 tahun tercatat sebagai orang terkaya kedua di Thailand dan menempati peringkat 177 sebagai manusia paling tajir di muka bumi ini dengan kekayaan mencapai 11,3 miliar dolar atau setara dengan 181,2 triliun rupiah. Nomor 10. Berikutnya di peringkat ke-8 manusia paling tajir di Asia Tenggara datang dari negara, yaitu Robert Kuok. Pria yang memiliki nama lengkap Robert Kuok Hock Ninh, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 6 Oktober tahun 1923. Pria keturunan Tionghoa Melayu ini merupakan orang terkaya di Malaysia saat ini. Robert Kuok merupakan pendiri jaringan Shangri-La Hotels and Resorts yang terkenal secara internasional di Singapura pada tahun 1971. Dia juga merupakan pemilik grup Kuok yang bergerak di bidang hotel, real estate dan komoditas. Pria yang sudah memasuki usia 100 tahun pada tahun lalu ini, saat ini menjadi manusia paling tajir di dunia peringkat 176 dengan jumlah kekayaan mencapai 11,4 miliar dolar atau setara dengan 182,7 triliun rupiah. Nomor 7. Naik ke urutan 7 manusia paling kaya di Asia Tenggara kembali datang dari Thailand, yaitu Danin Chearavanon. Charoen Sirivadana-Bhakdi dan Danin Chearavanon adalah dua orang terkaya dari negeri Gajah Thailand. Kedua pengusaha ini saling bersaing menjadi orang terkaya di Thailand secara bergantian. Ente kadang-kadang ente ya. Danin Chearavanon bersama ketiga saudaranya adalah keluarga terkaya di negeri Gajah Thailand yang merupakan pemilik bisnis pakan ternak dan udang terbesar di dunia, yaitu Charoen Pokpan Group atau CP Group. CP Group menaungi 8 lini bisnis yang memayungi 13 grup bisnis. Selain sektor pertanian dan makanan, perusahaan ini juga memiliki bisnis retail, telekomunikasi, e-commerce, properti, otomotif, farmasi dan keuangan. Tak hanya itu, perusahaan ini juga berinvestasi di 21 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Charoen yang berarti kemakmuran, sedangkan Pokpan artinya produk peternakan dan pertanian. Danin Chearavanon yang saat ini berusia 93 tahun menjadi chairman merangkap CEO CP Group sejak tahun 1970, tercatat sebagai manusia paling tajir di dunia peringkat 159, dengan kekayaan mencapai 12,5 miliar dolar atau setara dengan 200,6 triliun rupiah. Nomor 6. Di peringkat ke-6 manusia paling tajir di Asia Tenggara tahun 2024 ini datang dari negara Singapura, yaitu Goh Cheng Liang. Goh Cheng Liang terlahir dari sebuah keluarga miskin di Singapura. Ayahnya adalah seorang pengangguran dan pecandu alkohol. Sementara ibunya adalah seorang pekerja serabutan yang sering mencuci pakaian untuk mendapatkan sedikit uang supaya ia dan 4 saudara kandungnya bisa hidup. Berbekal pengalaman waktu muda berjaga di toko bahan kimia, akhirnya Goh Cheng Liang sukses mendirikan perusahaan cat. Hingga pada tahun 1959 Goh Cheng Liang dan Nippon Paint sepakat membangun pabrik pencampuran cat sebagai perusahaan patungan di lebih dari 15 negara. Namun kesuksesan itu tak membuatnya langsung berpuas diri. Goh Cheng Liang melebarkan sayap bisnisnya dengan mendirikan Wuthelam Holdings pada 1974, juga membeli dan mengembangkan perusahaan logistik, hotel dan resort, lapangan golf, tambang, toko elektronik, kantor perdagangan, restoran, dan proyek real estate seperti pusat perbelanjaan Liang Court dan rumah sakit Mount Elizabeth. Pria kelahiran tahun 1927 yang hanya lulusan sekolah dasar ini merupakan orang terkaya kedua di negara Singapura, serta urutan ke-154 sebagai manusia paling kaya di dunia dengan jumlah harta mencapai 12,7 miliar dolar, atau setara dengan 203,8 triliun rupiah.
Nomor 5. Di posisi 5 besar manusia paling tajir di Asia Tenggara tahun 2024 ini kembali datang dari negara Singapura, yaitu Lee Siting. Lee Siting yang saat ini memasuki usia 73 tahun, adalah pria kelahiran China pada tahun 1951 dan pindah menjadi warga negara naturalisasi Singapura pada tahun 2018. Lee Siting merupakan pendiri sekaligus pemilik Shenzhen Minray Biomedical Electronics pada tahun 1991 bersama kedua rekannya yang berasal dari China. Perusahaan yang bermarkas di Shenzhen, China ini membuat sistem pemantauan kesehatan, ventilator, defibrilator, mesin anestesi, dan sistem infus dan menjadi perusahaan peralatan medis China pertama yang terdaftar di Bursa Efek New York. Kekayaan Lee Siting melonjak drastis saat dunia mengalami wabah COVID-19. Cangkemmu lendut tuwek nomor radiator. Dari hasil kerja kerasnya sebagai produsen peralatan medis, Lee Siting tercatat sebagai orang terkaya di dunia peringkat 126 dengan kekayaan mencapai 15,1 miliar dolar atau setara dengan 242 triliun rupiah. Nomor 4. Berikutnya di peringkat keempat orang paling kaya di Asia Tenggara berasal dari Indonesia, yaitu Michael Hartono. Bernama lengkap Michael Bambang Hartono, pria kelahiran tanggal 2 Oktober tahun 1939 ini dikenal sebagai orang terkaya di Indonesia sebagai pemilik pabrik rokok Jarum dan Bank BCA bersama sang adik Robert Budi Hartono. Michael Hartono, yang memiliki hobi bermain kartu bridge, sempat menjadi atlet saat perhelatan Asian Games tahun 2018 ketika usianya sudah menginjak 78 tahun dan berhasil menyumbang medali perunggu untuk kontingen Indonesia. Selain dari pabrik rokok Jarum dan Bank BCA, pundi-pundi kekayaan keluarga Hartono juga mengalir dari emiten telekomunikasi lewat PT Sarana Menara Nusantara Tbk, situs e-commerce Blibli.com di bawah PT Global Digital Niaga Tbk, properti dan real estate, elektronik dengan merek Polytron, agribisnis, media, makanan dan minuman dan masih banyak lagi. Dari hasil kerja kerasnya itu, Michael Bambang Hartono tercatat sebagai orang paling tajir di dunia urutan 76 dengan jumlah kekayaan mencapai 25,5 miliar dolar atau setara dengan 409 triliun rupiah. Nomor 3. Di posisi 3 besar orang paling tajir di kawasan Asia Tenggara masih datang dari Indonesia dan merupakan adik dari Michael Hartono, yaitu Robert Hartono. Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono adalah kakak beradik yang merupakan keluarga terkaya di Indonesia, bahkan menempati peringkat kedua di Asia sebagai keluarga terkaya di bawah keluarga Ambani dari India. Dengan sumber kekayaan yang mirip dengan sang kakak, Robert Budi Hartono yang saat ini berusia 83 tahun adalah CEO Jarum yang merupakan orang terkaya di dunia urutan 71 dengan kekayaan mencapai 26,5 miliar dolar atau setara dengan 425 triliun rupiah. Nomor 2. Selanjutnya, inilah manusia terkaya urutan kedua di Asia Tenggara yang berasal masih dari negara Indonesia, yaitu Lau Tuk Wong. Lau Tuk Wong merupakan pria kelahiran Singapura pada tahun 1950 silam. Saat remaja, Lau bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya di Singapura, dan kemudian pindah ke Indonesia pada tahun 1972 dan mengawali karirnya sebagai kontraktor. Pada tahun 1988 ia mendapatkan kontrak pembangunan infrastruktur tambang batubara dan di tahun 1997 ia mulai membeli tambang pertamanya, yaitu Bayan Resources yang berlokasi di Kalimantan. Berkat bisnis batubara yang berjalan lancar itu, Lau Tuk Wong dijuluki sebagai The Coal King atau Sang Raja Batubara. Wow. Selain pertambangan batubara,
Lau Tuk Wong juga menggeluti usaha di bidang energi terbarukan, salah satunya adalah Metis Energy yang terletak di Singapura. Dia juga berperan di The Farrer Park Company, Samindo Resources, Vauxhall Electric, dan juga mendukung SEAX Global dalam pembangunan sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Sehingga 2 tahun terakhir ini kekayaannya melonjak drastis mengalahkan duet Hartono bersaudara. Di tahun 2024 ini, Lau Tuk Wong tercatat menduduki orang paling tajir di dunia urutan ke-66 dengan harta kekayaan mencapai 27,4 miliar dolar, atau setara dengan 440 triliun rupiah. Nomor 7. Dan, inilah orang terkaya di wilayah Asia Tenggara tahun 2024 yang berasal dari Indonesia, yaitu Prayogo Pangestu. Menyandang predikat sebagai orang terkaya di Indonesia, Prayogo Pangestu yang lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 13 Mei tahun 1944, pria yang saat ini berusia 79 tahun ini mulai bekerja sebagai sopir angkot dan membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin. Dia juga pernah merantau ke Jakarta namun akhirnya kembali ke kampung halaman dan sempat menjadi general manager di pabrik plywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur sebelum akhirnya memberanikan diri membeli CV Pacific Lumber Joy yang sedang mengalami krisis finansial dari modal pinjaman bank dan merubah nama perusahaannya menjadi PT Barito Pacific. Hingga akhirnya pada tahun 2021 berhasil mengakuisisi perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai produsen petrokimia terbesar di Indonesia, juga mengendalikan saham emiten geothermal, PT Barito Renewables Energy Tbk, serta emiten batu bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Setelah mengurangi bisnis kayunya dan beralih pada sumber daya energi, membuat kekayaan Prayogo Pangestu melonjak drastis di tahun 2023, dan mencatatkan dirinya sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara serta orang terkaya di dunia peringkat ke-27, dengan jumlah kekayaan mencapai 43,4 miliar dolar, atau setara dengan 697,5 triliun rupiah. Nah, itulah 10 orang paling kaya di wilayah Asia Tenggara tahun 2024 ini. Indonesia mengirimkan wakil 4 orang di peringkat 1 hingga 4 sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara, dan tentunya ini juga memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Wah, gendeng hari ini. Selain 10 orang yang sudah Mas Jowo sebutkan tadi, masih ada nama Eduardo Saverin yang merupakan pendiri Meta platform Facebook, yang merupakan teman sekelas dari Mark Zuckerberg saat kuliah di Harvard University pada tahun 2004 sebagai orang terkaya urutan 60 di dunia dengan kekayaan mencapai 25,8 miliar dolar, atau setara dengan 414,5 triliun rupiah, yang berasal dari Brazil dan menjadi warga negara Singapura setelah melepas kewarganegaraan Amerika pada tahun 2012. Namun, jika kalian mencari di Google biodata Eduardo Saverin, maka kalian akan menemukan kewarganegaraan Brazil. Banyak media yang menuliskan jika Saverin sengaja pindah kewarganegaraan untuk menghindari pajak karena saat itu Facebook akan go public. Namun begitu sesuai data dari Forbes, Eduardo Saverin justru saat ini adalah warga negara Singapura. Eduardo Saverin mengungkapkan bahwa dia akan tinggal di Singapura dalam waktu yang tidak terbatas. Dari sini, akhirnya banyak media yang tidak mencatat Eduardo Saverin adalah orang terkaya di Singapura, atau justru karena tidak tahu. Dan apakah ini salah satu bentuk kewarganegaraan ganda yang banyak terjadi di Singapura? Yo, I don't understand. Don't ask me. Itulah daftar konglomerat yang menduduki 10 orang paling kaya di wilayah Asia Tenggara tahun 2024 ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan info-info menarik lainnya dari Mas Jowo. Sampai berjumpa di video Mas Jowo selanjutnya. Bye-bye. But if you give me just a